Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Dele Mualim, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bone. Berikut koneksi antar materi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan. Satu, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan prinsip Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan pratap Trilokanya yaitu Ingar Sosung Tulodo yang bermakna di depan memberi teladan, Ingmat dia mangun karso di tengah membangun motivasi, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dukungan. Jika dikaitkan dengan materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bisa diartikan bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi muridnya, memberi motivasi dan dorongan bagi kemajuan dan kesuksesan murid-muridnya. Begitu juga dalam hal pengambilan keputusan, haruslah berpihak kepada murid. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam dalam diri seorang guru akan membentuk suatu karakter yang kuat dan berpengaruh pada prinsip dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, keputusan yang kita ambil harus berdasar pada 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal, dan juga bertanggung jawab. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan coaching yaitu menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan masalah. Seorang guru bisa menggunakan keterampilan coaching dalam membantu siswa memecahkan masalah yang dihadapi dan membantu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Melalui kegiatan coaching, keputusan yang diambil akan lebih efektif karena berdasarkan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan sosial emosional seorang guru akan berpengaruh dalam kemampuan dalam pengambilan keputusan. Contohnya pada kasus dilema etika, karena pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berpihak pada murid, dan berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal membutuhkan keterampilan sosial dan emosional. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Apabila nilai-nilai yang dianut oleh seorang pemimpin adalah nilai-nilai kebajikan universal, maka besar kemungkinan semua putusan yang diambil oleh pemimpin tersebut akan berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat secara penuh dipertanggungjawabkan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bilan keputusan yang tepat dengan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman sehingga akan terbangun budaya positif. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika yang ada di lingkungan saya, diantaranya yaitu pemikiran yang berbeda-beda pada tiap individu sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan cukup sulit dalam membangun kolaborasi serta mengambil keputusan yang baik bagi semua pihak. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda?
Pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid sangat tepat untuk diterapkan oleh seorang guru, karena hal ini akan berpengaruh pada terciptanya rasa nyaman sehingga terbentuknya ekosistem sekolah yang kondusif untuk menciptakan pengajaran yang memerdekakan murid dan sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Diperlukan asesmen diagnostik oleh seorang guru serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini untuk menentukan pembelajaran yang tepat, yang memerdekakan murid dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi masing-masing murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang guru adalah pemimpin pembelajaran yang bertugas menuntun kodrat anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan harus berpihak pada murid sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan dari pembelajaran modul 3.1 bahwa dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran haruslah berdasar pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian serta 3 unsur yang berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang modul 3.1 ini adalah 1. Bujukan moral adalah 2 keputusan benar lawan salah, sementara dilema etika merupakan 2 keputusan yang sama-sama benar. 2. Ada 4 paradigma yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, yakni individu versus kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Ketiga, ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Keempat, ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, meliputi mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan, pengujian paradigma benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan, investigasi trilema, buat keputusan dan meninjau kembali keputusan dan direfleksikan. 5. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, maka kita perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima semua pihak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal pada kasus dilema etika, namun belum menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Keputusan yang saya ambil hanya berdasar pada sesuatu yang saya anggap benar. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi bisa membedakan kasus-kasus antara bujukan moral dan dilema etika. Saya juga jadi tahu bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus berdasar pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Menurut saya, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mempelajari modul ini, karena kita jadi memahami bahwa setiap keputusan yang ditetapkan akan berdampak pada masa depan murid, di mana sebelumnya saya cenderung menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip
and best thinking, yaitu saya melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang ataupun rule based thinking. Setelah mempelajari modul 3.1, saya lebih banyak mengolah rasa empati saya untuk memutuskan sesuatu dengan menggunakan rasa peduli. Saya juga menyadari bahwa pengambilan keputusan haruslah berpihak kepada kepentingan murid, berdasar pada nilai-nilai kebajikan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.